Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarh Qatrun Nada. Kita masih di pembahasan ismul ladzi la yansharif al-mamnu' min as-sarfi. Kemarin kita sudah selesai sampai sahar ya. Sekarang qala al-mu'allif rahimahullahu taala wal waqi'u fi sifati darban. Yang datang dalam sifat itu ada dua. Ini pembahasan apa ini? Pembahasan lanjutan dari al-adl. Itu ada dua, waqi'un fil adad ada dua. Pertama kata beliau al-waqi' fis sifat yaitu al-adl yang ada dalam sifat yang tidak ditanwin. Itu dua jenisnya. Waqi'un fil adadi ada yang terjadi pada adad, wa waqi'un fi ghairi dan ada yang terjadi pada selain al-adad. Fal waqi'u fil adadi ya'ti ala sigotain. Sifat yang tidak ditanwin yang ada pada al-adad itu di atas dua bentuk. Artinya kalau ada al-adad di atas dua bentuk ini maka dia tidak ditanwin. Fu'al wa maf'al. Yaitu fu'al dan maf'al. Misalnya sulas, ruba, matlat, marba. Kalau ada angka seperti itu maka tidak ditanwin. Kan dia dipalingkan dari salis atau salasah. Wadhalika fil wahid. Demikian itu pada wahid angka 1 wal arba'ah angka 4 wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya. Karena di antara para ulama rahimahumullah taala ini angka yang bisa diubah menjadi fu'al dan maf'al hanya 1 sampai 4. Hanya 1 sampai 4. Taqulu uhad wa mauhad tidak tanwin karena alasannya al-adlu wal wasf. Al-wasfiyah ma'al adl. Wa thuna wa matna wa thulat wa matlat wa ruba wa marba'. Ini yang belum sebutkan. Alasannya adalah karena al-wasfiyah ma'al adl. Makanya tidak ditanwin. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala la tatajawazul arabul arba'ah. Nah, Imam Al-Bukhari berkata bahwa orang Arab tidak melewatkan 4 pada yang dipalingkan ini. Fahadhil alfad as-samaniyah, lafaz-lafaz ini yang 8 tadi karena 1 sampai 4 ya, masing-masing bisa jadi 2. Berarti 8. Fahadhil alfad as-samaniyah, maka lafaz-lafaz yang 8 ini ma'dulatun an alfadil adad al-arba'ah. Dipalingkan dari lafaz-lafaz al-adad yang 4 juga. Mukarrarah yang berulang. Karena kalau dibilang uhad berarti 1-1. Begitu terjemahannya. Kalau dibilang ruba berarti 4-4. Bukan 44. Tapi lafaz bilangannya berulang kalau diubah. Jadinya ruba 4-4. Lafaz yang berulang. Lianna uhad ma'nahu wahid-wahid. Karena uhad maknanya itu 1-1. Wasuna ma'nahu itnan-itnan. 2-2. Wa kadzal baqi, demikian pula sisanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Tentang malaikat.
Dia memiliki sayap matna, ada yang dua-dua. Wasulat, ada yang tiga-tiga sayapnya. Waruba, ada yang empat-empat. Paham kan? Bukan 33, 44, bukan. Berulang saja bilangannya. Fa matna wa ma ba'dahu sifatun li ajniha. Maka kata matna dan apa yang setelahnya itu, matna, wasulat, waruba, itu naat untuk ajniha. Itu naat untuk ajniha. Wal makna wallahu alam, dan maknanya wallahu alam, uli ajnihatin itnain, wa salasa wa arba'ah. Paham kan? Ia memiliki sayap dua, tiga, empat. Wa amma qauluhu salatul laili matna. Adapun ucapan penulis salat malam dua. Famatna tani li ta'kid. Maka matna yang kedua itu fungsinya taukid. Bukan, karena kenapa taukid? Karena kata matna itu sudah berulang dua. Paham maksudnya? Karena kalau begini katanya, salatul laili matna itu sudah maknanya apa? Dua. Maka matna yang kedua ini apa ini? Taukid. Kalau di sini matna yang kedua itu taukid. Iya. Lali ibadati takror, bukan untuk memberikan faedah berulang. Li'anna dzalika hasilun bil awal. Karena kalau faedah berulang sudah ada pada yang pertama. Iya. Kemudian berkata wal waqi'u fil adadi, dan yang ada pada selain al-adad adalah seperti ukhor. Wa dzalika binahu qaulika marartu bin nisbatin ukhra. Li'annahu jam'ul ukhra, li'annahu jam'ul ukhra. Dan dia adalah jamak dari kata al-ukhra. Wa ukhra untha akhar. Dan ukhra sendiri muannasnya akhar. Ala taro annaka taqul, tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu berkata ja'ani rajulun akharu. Tidak ditanwin. Wamro'atun ukhra. Jadi ukhra ini adalah muannasnya. Sama dengan akbaru dan kubra. Wal qaedahnya anna kulla fu'la muannasah af'al la tusta'malu hiya wala jam'uha illa bil alif wal lam au bil idhofah. Beliau kasih antum qaedah dan faedah bahwasanya setiap kata fu'la muannas dari af'al tidak digunakan dalam kalimat dia kecuali, tidak pula jamaknya kecuali pakai alif dan lam atau dengan idhofah. Ini faedah. Biasanya itu kata fu'la seperti kubro, sugro, ukhro, ya. Semua yang semisal dengannya. Itu katanya tidak digunakan kecuali dengan alif lam atau dia mudhaf. Kal kubro was sugro wal kubar was sugor. Kubro sugro mufradnya, kubar sugor jamaknya. Qala Allah Ta'ala innaha la ihdal kubar. Pakai al. Wala juzu an taqul sugro wala kubro wala kubar wala sugor. Tahu kan? Tidak boleh katanya digunakan tanpa al. Ini selalu dia pakai al atau idhofah paling sedikitnya. Ini secara penggunaan. Walihada lahanu al-arudiyin. Oleh karena itu ahli nahwu menyalahkan ahli arud. Orang-orang yang menulis dalam ilmu al-arud. Ilmu syair. Ilmu syair. Biqaulihim, pada ucapan mereka fasilatun kubra wa fasilatun sugro. Dia tidak pakaikan al. Atau dia tidak idhofakan. Ini salah kata mereka. Walahanu Abu Nawas. Dan mereka menyalahkan Abu Nuwas. Biqaulihi, dalam perkataannya. Ka'anna sugro wa kubra min faqaqiha. Asba'u durrin ala ardin minad dhahabi. Salahnya di mana ini?
tanpa al. Fakanal qiyas ayyuqal al-ukhar. Kiasnya kan seharusnya dia katakan al-ukhar. Walakinnahum adalu an dhalikal istimal faqalu ukhar. Akan tetapi mereka berpaling dari penggunaan itu dan mereka katakan ukhar tanpa al. Kama adalat tamimiyuna ams anil ams. Iya. Sebagaimana mereka orang-orang Tamim berpaling, memalingkan kata ams dari al-ams. Masya Allah, ini faedahnya. Kenapa bisa ukhor ini tidak ditanwin? Paham kan? Kenapa bisa ukhor ini tidak ditanwin? Kata mereka seharusnya pakai al. Ketika dia tidak pakaikan al, maka jadi ismul ladhi la yansharif. Paham ini? Kan asalnya selalu penggunaannya pakai al. Ketika datang tidak pakai al, maka tidak ditanwin. Maka tidak ditanwin. Ini yang disebutkan. Kama adalah jami'ul Arab sahara minas sahar. Sebagaimana seluruh orang Arab memalingkan kata sahar dari as-sahar. Pakai al. Pakai apa? Al. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa'iddatum min ayyamin ukhara. Paham kan? Iya. Ketika tidak pakai al, maka tidak bertanwin. Dipalingkan dari kata apa? Al-ukhar. Al-ukhar. Jelas ya? Ini yang kalau yang selain adat ini kalau alasannya berarti tidak ada lafaz asalnya. Maksudnya yang berbeda dengan itu. Alasannya cuman asalnya pakai al, kemudian ketika digunakan tidak pakai al maka tidak tanwin. Dipalingkan yang beral ke tidak beral. Ke tidak beral. Itu yang mereka tegaskan. Ini selain adat. Kalau adat berarti ada asalnya. Kalau al-adat ada asalnya. Selesai. Ini al-adal. Kemudian berikutnya al-illatus sadisah. Ilah yang keenam. Dari ilah ismul ladzi la yansharif. Al-wasf. Sifat. Ini yang berpasangan dengan al-adal. Berpasangan dengan wazn dan fi'il. Berpasangan dengan ziyadatul alif wan nun. Kan cuma 3 kan? Sudah lewat di buku sebelumnya. Dia hanya bisa berpasangan dengan 3. Ka ahmar wa afdol. Wazan fi'il. Wa sakron wa godban. Tambah alif dan nun. Adalnya sudah. Adalnya kan sudah tadi. Barusan. Wa istaratu li'tibarihi amron. Syarat untuk dianggap dia sebagai al-wasf yang tidak bertanwin ada 2. Al-asolah. Harus sifatnya sifat apa? Asli. Memang asalnya adalah sifat. Falau kanatil kalimah fil asli isman. Seandainya kata itu pada asalnya adalah isim, bukan sifat. Tsumma tara'at salahal wasfiyah. Kemudian muncul terhadapnya sifat, maksudnya penggunaannya. Dalam penggunaan tiba-tiba digunakan sebagai sifat. Maka lam yu'addu biha. Lam yu'taddu biha. Maka tidak dianggap dengannya. Wadhalika kama idha akhrajat sofwanan. Masya Allah. Wadhalika kama akhrajta sofwanan wa arnaban. Anin ma'nahumal asli. Demikian itu kalau antum mengeluarkan kata sofwan. Sofwan batu. Itu bukan sifat. Asalnya kan sofwan batu licin. Batu keras. Batu yang licin. Arnab. Kelinci. Antum keluarkan an ma'nahumal asli. Antum keluarkan dari makna aslinya. Wal hajarul amlas. Batu licin. Wal hayawanul ma'ruf. Dan hewan yang dimaklumi. Wasta'amaltahuma bima'na qasin. Antum gunakan kata sofwan bermakna qasin yang keras. Padahal tadi aslinya batu. Tapi menjadi sifat orang yang keras. Wa dalilin. Arnab antum gunakan menjadi dalil. Hina. Berarti keluar dari makna asli ke makna apa? Sifat.
Iya. Fakulta hada kolbun sofwanun. Hada rojulun arnabun tanwin. Kenapa bisa antum tanwin ini? Padahal ini sifat. Padahal ini artinya kan ini lelaki yang keras. Ini lelaki yang hina. Kenapa antum tanwin? Paham ini? Padahal ini adalah sifat yang berwazan fi'il atau sifat yang bertambahkan alif dan nun. Kita katakan bukan asli. Paham ini jawabannya? Bukan sifat apa? Asli. Ini sifat tori. Muncul. Terkadang digunakan seperti itu. Iya. Sifat yang toro'a. Hanya sekali-sekali berlaku untuknya. Bukan asal. Bukan asal. Kata beliau fa'inna katasrifuhuma. Sesungguhnya kamu tanwin keduanya. Sesungguhnya kamu tanwin keduanya. Kenapa? Li'urudil wasfiyati fihima. Karena sifat pada keduanya uru. Arid. Sifat yang muncul, terkadang muncul pada keduanya. Itu syarat pertama. Harus asolah. Harus memang asal penggunaannya adalah apa? Sifat. Bukan tori atau arid. Asani syarat kedua. Allah takbal kalimat ta'atanis. Kata itu tidak menerima tak marbuto. Untuk membedakan antara mu'anas dan mudzakarnya. Falihada takul marortu birojulin uryanin. Padahal alif dan nun. Kenapa? Karena mu'anas uryanah. Warojulin armalin. Bisorpi dengan ditanwin. Likaulihim fil mu'annasah. Karena mereka katakan di mu'annasnya. Uryanatun. Armalatun. Bikhilafi sakron wa ahmar. Fa inna mu'annatahuma sakro wa hamro. Beda kan? Beda. Makanya dia tidak ditanwin. Selesai. Ini langsung membahas dua illah. Nah, yang di situ. Al-illatus sabi'ah. Sebab yang ketujuh al-jam'u. Jama'. Kita lihat jama' apa di sini? Wa syartuhu ayyakuna ala sigotin la yakunu alaihil ahad. Dengan syarat dia beratas bentuk yang tidak ada lagi mufrad yang berbentuk seperti itu. Iya, tidak ada lagi mufrad yang berbentuk seperti itu. Wa nau'an, yaitu dia ada dua bentuk, mafa'il kamasajid wa darohim. Mafa'il seperti masajid dan darohim. Wa mafa'il dan mafa'il kamasobih wa tawawis. Ini dari buku dasar sudah seperti itu. Karena memang penelitian sigo muntahal jumu itu cuma dua itu. Mafa'il dan mafa'il. Dua huruf setelah alif atau tiga huruf tengahnya ya. Atau tiga huruf tengahnya iya. Mudah sekali kalau ini. Tidak perlu diperluas. Iya. Dia hanya sigo muntahal jumu. Kapan antum dapat bentuk mafa'il dan mafa'il. Maka kata tersebut tidak boleh ditanwin. Al-illatu tsaminah. Sebab yang kedelapan az-ziyadah. Tambahan. Wal muradu biha al-alif wan nun zaidatan. Yang diinginkan dengan kata tambahan di sini yang tidak ditanwin adalah yang alif dan nun tambahan. Adalah dan alif dan nun tambahan. Nah, Sakron wa Utsman. Seperti Sakron dan Utsman. Itu tidak tanwin. Mudah sekali kalau ini juga. Iya. Al-illatut tasi'ah. Sebab yang kesembilan dan ini yang terakhir. At-ta'nis. Kalau dia mu'annas. Terus beliau tidak ingatkan lagi tadi itu ya. Bahwa al-jama' di sini adalah menghalangi tanwin dengan sendirinya. Karena sudah dibagi sebelumnya kan. Bahwa dia memang terbagi dua. Ini al-illatut tasi'ah. 9 termasuk yang satu sebab. Menduduki kedudukan dua sebab. Wahuwa ala salasati aqsam, dia terbagi 3. Ta'nitsun bil alifi. Ada mu'annas dengan alif. Kahubla wa sahara. Wa ta'nits bitta. Umum kan? Ada ta'nis bitta. Kalau itu tadi ta'nis bil alif. Itu yang satu ilah menduduki kedudukan dua ilah. Itu ta'nis bil alif. Kemudian ta'nis bitta. Ini alamiah ma'atta kan? Ini harus berpasangan dengan apa? Al-alamiyah.
katolha wa hamzah. Wa tanid bil makna. Ini juga harus berpasangan dengan al-alamiyah. Ada tanis karena maknanya muannas. Ke Zainab wa Su'ad. Beliau berkata, wa ta'thirul awal minha. Dan pengaruhnya yang pertama darinya, dari tiga ini. Berarti yang pertama apa? Tanid bil alif. Pengaruhnya yang pertama darinya, fiman issorfi dalam menghalangi tanwin, lazimun mutlaqo min ghairi syartin kama sayati. Itu lazim tetap secara mutlak tanpa syarat apa-apa. Karena dia menghalangi tanwin dengan sendirinya. Ta'nits bil alif. Wa ta'tsiru tsani masyrutum bil alamiyah. Sementara pengaruh yang kedua itu dipersyaratkan harus dia nama. Maksud pasangannya. Iya. Karena kalau bukan nama tanwin. Muslimatun kalau bukan nama tanwin. Kalau bukan nama tanwin. Kama sayati sebagaimana akan datang. Wa ta'tsiru tsalits kata athiri tsani. Sementara yang ketiga seperti yang kedua juga. Maksudnya berarti harus berpasangan dengan apa? Al-alam. Walakinnahu tarotan yu'athiru wujuba man istorfi tarotan yu'athir jawazahu. Masya Allah. Ini faedah. Tidak ada di buku sebelumnya juga. Akan tetapi kadang memberikan pengaruh wajibnya tidak bertanwin. Kadang juga memberikan faedah boleh tidak bertanwin. Jadi ada kadang wajib, ada yang kadang apa? Boleh, tidak wajib. Iya. Fal awal masyrutun. Maka yang pertama dipersyaratkan, maksudnya apa ini? Yang wajib. Yang wajib tidak ditanwin. Masyrutun biwujudi wahidan min salasati umur. Dipersyaratkan ada salah satu dari tiga perkara. Dipersyaratkan ada salah satu dari tiga perkara padanya sehingga tidak boleh ditanwin. Wahiyah dia adalah imma ziyada ala salasati huruf, apakah lebih dari 3 huruf? Paham? Kalau ada nama perempuan lebih dari 3 huruf wajib tidak ditanwin. Wajib tidak tanwin. Ke Su'ad wa Zainab. Wa imma taharukul wasati atau karena dia berharokat tengahnya. 3 tapi tengahnya berharokat. Ke Sakor wa Ladho. Kalau ada orang bernama Sakor atau ada orang bernama Ladho. Tapi ngeri sekali ini nama ya. Ya, ini Sakor dan Ladho ini kan apa? Neraka. Iya kan? Tapi ngeri ini. Tapi saya tahu orang kadang aneh. Yang penting disebutkan di Quran. Iya. Yang penting disebutkan di Quran. Oh bagus ini. Sakor. Ya, Ladho. Ini masalah. Wa imal ujmah. Atau nama itu nama apa? Ajam. Nama kalau ada nama perempuan ajam wajib tidak tanwin. Wajib tidak tanwin. Seperti apa? Kata beliau kamaha. Ada orang namanya Maha. Paham Rizki? Misalnya orang Palu dia bilang Maha namanya. Atau Jur. Ada orang namanya Jur. Atau ada orang namanya Hems. Ada orang namanya Balq. Ini walaupun 3 huruf tapi kan ajam. Jadi juga wajib katanya tidak ditanwin. Paham gini? Wajib tidak ditanwin semua ini. Wasani yang kedua di sini adalah tarotan yu'astiru jawazah. Kadang memberikan pengaruh hanya apa? Boleh. Kata beliau fima ada dalik. Selain yang tadi itu. Berarti nama Arab 3 huruf, sukunnya tengahnya sukun. Paham ini? Seperti hin, da'at, juml. Paham ya? Fahadihi yajuzu fiha sorpu adamu. Kalau ini boleh padanya tanwin dan boleh tidak. Wa qad ijtama'al amron fi qouli syair. Telah terkumpul 2 ini dalam perkataan penyair. Lam tatalaffa' bi fadli mi'zariha da'dun walam tusqa da'du. Fil ulabi. Lihat. Yang pertama dia baca da'dun. Tanwin. Yang kedua da'du. Tidak dia tanwin. Berarti ini memang da'ad. Boleh tanwin. Boleh. Tidak. Fahadihi jami'ul ilali. Inilah seluruh sebab isim yang tidak ditanwin. Waqad ataina ala syarihiha syarhan yaliku bihadal mukhtasar. Kami telah mendatangkan penjelasannya. Penjelasan yang cocok dengan ringkasan ini.
Artinya tidak terlalu luas tapi cukup. Tidak terlalu luas tapi cukup. Kemudian sebagai penutup untuk ismul ladzi la yansharif, beliau berkata summa alam, kemudian ketahuilah annaha ala salasati aqsam. Dia itu terbagi 3. Al-awwal yang pertama, ma yu'assir wahdah. Ada yang mempengaruhi untuk tidak bertanwin dalam keadaan dia sendiri. Wala yahtaju ilan dimami illatin ukhra. Tidak butuh kepada penggabungan sebab lain. Wahasyai'an. Yaitu ini ada 2 saja. Al-jam'u wa alif ta'nits. Yaitu jama' dan alif ta'nits. Tadi sudah lewat semuanya. Bahasan yang kedua. Ma yu'assiru bisyarti wujudil alamiyah. Apa yang memberikan pengaruh. Tidak ditanwin dengan syarat adanya al-alamiyah. Yaitu dia berpasangan dengan al-alamiyah. Wa salatatu asya'. Baru berkata. Ini ada 3. Atanit bi ghairil alif. Ya. Wat tarkib wal ujmah. Nah Fatimah wa Zainab wa Ma'di Karib wa Ibrahim. Wa min thamma insorofa sonjah. Dari sini kata beliau. Tidak berhenti lagi kasih faedah. Dari sini ditanwin itu sonja. Iya, apa itu sonja? Apa artinya sonja? Dia katanya sonja itu ada catatan di bawah. Ma yuzan bih. Apa yang dipakai untuk menimbang. Apa yang dipakai untuk menimbang. Itu namanya sonja. Terus asalnya katanya dia sonja al-mizan sanjatuhu. Sanjatuhu. Iya, mu'arrab. Dia di kalimat yang di mu'arrab. Mu'arrab itu yang diarabkan. Artinya diserap ke bahasa Arab. Iya, serap ke bahasa Arab. Alat yang dipakai untuk menimbang. Itu sonja. Wa in kana mu'annatsan ajamiyan, walaupun dia mu'annas ajami, wa saulajan, demikian pula kata saulajan. Ya, ini juga kalimat mu'arrab. Wa in kana ajamiyan da ziyada, walaupun dia ajami ada tambahannya. Wa muslimatun, wa in kana mu'annatsan wasfa, walaupun dia mu'annas wasfa. Ya. Lintifa'il alamiah fihinna. Kenapa ditanwin semua ini? Karena bukan alamiah. Kan syaratnya kan harus apa? Alam. Itu semuanya. Wasalit yang ketiga. Ma yu'athiru bisyarti wujudi ahadi amroin. Ada yang dipersyaratkan. Adanya salah satu dari 2 perkara. Al-alamiyah wal wasfiyah. Ini lainnya. Jadi ada yang mengatakan al-alamiyah berpasangan dengan 6. Kalau ini al-alamiyah dulu tersendiri. Karena al-wasfiyah tidak bisa berpasangan dengan ini. Kemudian al-alamiyah wasfiyah digabung. Ya, al-alamiyah awil wasfiyah. Wahai thalathah. Aidha, dia 3 juga. Al-adal harus berpasangan. Al-adal ma'al alamiyah, al-adal ma'al wasfiyah. Wal wazn, yaitu wazn fi'il, harus berpasangan dengan alamiyah dan wasfiyah. Waziyadah, harus ziyadatu alif nun. Bisa berpasangan dengan al-wasfiyah dan al-alamiyah. Mithalu ta'athiriha ma'al-alamiyah. Contoh ta'athir bersama alamiyah. Umar, Ahmad, Salman. 3 langsung ya. Umar adal, Ahmad wazan fi'il, Salman ziyadah. Wa mithalu ta'athiriha ma'asifah. Contoh dia ta'athir bersama sifah. Tulas, Ahmar, Sakron. Tulas, adal, Ahmar wazan fi'il, Sakron ziyadah. Paham ya? Selesai pembahasan ismul ladzi la yansharif. Selesai pembahasan ismul ladzi la yansharif. Alhamdulillah. Berikutnya lagi kata beliau bab aslun babut ta'ajjub. Bab terkait dengan apa? Ta'ajjub. Takjub. Lahu sigotan. Dia memiliki 2 sigoh. Ini tentunya sigoh yang dibahas dalam nahwu atau sorof. Ya. Karena ta'ajub ini ada yang simai, ada yang kiasi.
Ini yang punya dua sigo ini adalah yang kiasi. Kalau si ma'i tidak punya sigo. Iya. Maaf al zaidan, yaitu maaf al. Wa irabu dan irabnya ma mubtada. Bima'na syai'. Ini juga sudah di irab. Di pembahasan qaidul irab juga. Mutamimah juga. Ma mubtada bima'na syai'. Bermakna syai'. Wa af'al fi'ilun madhi fa'iluhu domiru ma. Fi'il madhi fa'ilnya adalah domir kembali ke ma. Wa zaidan maf'ul bih. Zaidan mansub sebagai maf'ul bih. Wal jumlatu khobaru ma. Sementara jumlah fi'il fa'il adalah khobarnya apa? Ma. Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, wa'af'il bih. Wa'af'il. Ini bentuk kedua. Wa huwa bima'na ma'af Allah. Dia sama maknanya dengan ma'af Allah. Artinya ini af'il kan bentuk amr. Tapi maknanya seperti af'ala. Seperti af'ala. Wa asluhu af'ala. Asalnya af'ala. Soro ai maknanya soroda syada. Jadi memiliki demikian. Ka'agoddal ba'ir. Seperti al-ba'ir agodda. Apa maksudnya? Soroda guddah. Dia menjadi memiliki guddah. Faguyyirul lafad. Maka diubah lafadnya. Wazidatil ba fil fa'ili li islahil lafad. Ditambahkan ba pada fa'ilnya untuk memperbaiki lafad. Paham ini? Kan asalnya gini. Af'ala zaidun. Af'ala zaidun. Tapi ketika antum ubah ke lafad amr. Af'il zaid. Kan kalau amr kan tidak pernah membutuhkan fa'il apa? Dohir. Maka ditaruhlah bi zaidin. Untuk memperbaiki lafad. Tahu alasannya? Memperbaiki lafad. Baldimai? Jadi kan begini aslinya. Af'ala zaidun. Kalau ma'af'al tidak ada masalah. Ma'af'al zaidan karena zaidan maf'ulun bih. Kan fa'ilnya kan kembali ke ma, kan begitu. Sekarang ini bentuk kedua ini asalnya af'ala zaidun. Ini fa'il. Setelah itu mereka ubah itu bentuknya menjadi amr. Bentuknya saja, tapi maknanya af'al. Jadi menjadi af'il. Kan af'il yang bermakna apa? Af'al. Ketika jadi af'il jadi fi'il amr. Seperti akroma, fi'il amrnya apa? Akrim. Dah? Fi'il amrnya akrim. Ahsana, fi'il amrnya ahsin. Paham? Maknanya soroda karom misalnya. Menjadi memiliki kemuliaan. Kan makna wazan af'al. Bermakna menjadi. Bermakna apa? Menjadi. Dipahami nih? Paham ini? Jadi ketika antum ubah. Kan jadinya kan antum datangkan ini Zaid. Af'il Zaid. Bisa enggak setelah fi'il amr fa'ilnya dohir? Apa maksudnya? Maka untuk memperbaiki lafaz pada lafaz fa'il ditambah huruf zer. Bi Zaidin. Paham ini? Untuk memperbaiki apa? Lafaz. Karena tidak bisa dilafazkan setelahnya fa'il sementara bentuknya fi'il amr. Dipahami kan? Itu yang beliau maksudkan. Jadi kata beliau wazidatil ba'u fil fa'ili ditambahkan ba pada fa'il islahil lafaz untuk memperbaiki lafaznya. Famin sama maka dari sinilah sama bukan summa. Maka dari sinilah lazimat huna wajib dia di sini, wajib ada ba'nya. Bikila fi fa'ili kafa. Berbeda dengan ba yang ada pada fa'ilnya kafa. Kan gini juga. Itu kafa. Kafallahu. Kan boleh begini. Kafallahu. Tapi boleh juga antum katakan kafa billahi. Tapi ba pada kafa ini jaiz. Boleh antum masukkan, boleh tidak. Boleh antum bilang kafallahu. Boleh antum bilang kafa billahi. Ba-nya ini boleh. Kalau situ banyak apa? Lazim. Apa lazim? Apa? Harus ada. Karena untuk memperbaiki lafaz. Paham perbedaannya? Balik? Yakin. Rizki? Yakin. Arif? Langgolu? Enggak.
Tidak paham. Kata beliau rahimahullah, wa inna ma yubna fi'ila ta'ajjub wa inna ma yubna fi'ila at-ta'ajjubi fi'ila musanna. Wa inna ma yubna, tiada lain dibangun, diambil, dibuat dua fi'il ta'ajjub itu wasmu tafdil dan isim dua fi'il yaitu fi'il ta'ajjub dan isim tafdil min fi'ilin thulathiyin musbatin mutafawitin tamin mabni lil fa'il laisa ismu fa'ilihi ala af'al. Ini syarat kata yang diambil padanya atau darinya fi'il ta'ajjub. Antum mau buat af'al atau af'il dari sebuah kata, maka harus terpenuhi syarat ini. Pertama, fi'lin, satu. Tidak boleh antum buat dari isim. Paham ini? Harus dari apa? Fi'il. Dua, sulasiyin. Harus fi'ilnya sulasi. Tidak boleh antum buat dari fi'il selain sulasi. Antum buat misalnya, mau antum buat dari kata ijtama'a menjadi ajma. Tidak. Harus dari sulasi. Musbat, harus fi'ilnya itu fi'ilnya musbat. Tahu musbat? Goir manfi. Tidak bukan fi'il dari asalnya penafian. Iya. Itu syarat keberapa? Ketiga. Syarat keempat, mutafawitin. Dia bisa bermakna tafawud, bertingkat-tingkat, bertahap, bertingkat-tingkat. Jadi misalnya akbar, itu kan bisa lebih besar karena bisa lebih kecil. Paham maksudnya? Harus bisa menerima tafawud. Tidak bisa itu diambil dari kata mata. Apa artinya mata? Mati. Kan mati kan tidak bertingkat-tingkat. Namanya mati hilang ruhnya. Paham Faldiwai? Jadi harus sesuatu yang bisa bertingkat. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tam. Dia harus fi'il tam. Tahu tam? Itu fi'il yang butuh fa'in. Tidak boleh itu fi'il yang nakis. Siapa itu fi'il nakis? Ya Kana dan saudari-saudarinya. Tidak boleh diambil dari Kana dan saudari-saudarinya. Karena Kana dan saudari-saudarinya itu fi'il apa? Fi'il nakis. Makanya dia tidak butuh fa'il. Tapi butuh apa? Isim dan khobar. Kemudian syarat berikutnya. Mabniun lil fa'il. Harus fi'ilnya itu asal dibangun untuk fa'il. Fi'il apa berarti bahasa kitanya? Mudah ini. Fi'il apa maksudnya ini Arif? Fi'il ma'lum. Tidak boleh antum buat isim tafdil atau fi'il ta'ajub dari fi'il majhul. Tidak boleh. Terus laisas mufa'ilihi ala af'al. Ini syarat terakhir. Isim fa'ilnya tidak boleh berada di atas wazan af'al. Jadi isim fa'ilnya itu rata-rata berwazan fa'il. Paham kan? Atau selain fa'il. Tapi yang penting tidak berwazan af'al. Seperti kan warna sama cacat. Kan sebenarnya warna sama cacat kan yang berwazan af'al. Seperti hamiro, yahmaru, hamron, ahmar. Dia tidak berwazan apa? Dia tidak berwazan apa? Dia tidak berwazan hamir. Sudah lewat kan ini? Di buku Miftah. Di buku Miftah. Wazan isim fa'il. Wazan isim fa'il. Itu syarat yang terakhir. Berarti berapa syaratnya itu? Berapa syaratnya? 7. 7 syarat itu baru antum bisa buat isim tafdil atau fi'il ta'ajub yang kiasi. Fi'il ta'ajub yang kiasi. Sampai situ dulu. InsyaAllah besok kita masuk di syarah. Subhanallah.